Selamat siang para mahasiswa cyber security. Kita lanjutkan ya. Ini harusnya on time ya. Belajar tuh harus on time. Kalau Anda tidak terbiasa on time, nanti kalau kerja masa percobaan tidak lulus tuh. Tidak bisa teruskan lagi. Stop. Oke, kita lanjutkan. Jadi seperempat S ada semua keliling adalah rumusnya integral 0R karena seperempat dari lingkaran. Akar dari 1 tambah I aksen itu dx per dx pangkat 2 kali dx. Nah, tadi kita udah buktikan ini bahwa ini ya, akar dari 1 tambah dx per dx pangkat 2 itu adalah ini. Benar? Halo? R per akar R kuadrat per S kuadrat ya. Ini nilainya. Kita masuk sini sama dengan apa? R hasilnya R per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Nah, agak batas 0R. Enak, batasnya 0R. Ya, per akar R kuadrat per S kuadrat, batasnya 0R. Sehingga seperempat keliling adalah, itu panjang kurva itu, X batas atas ini kita ganti sini ya. Jadi, benar ya. Tadi R kuadrat per S kuadrat ya. Ya, kok bisa jadi gini. Oh, sorry. Ini ada integral, sorry ya, ini. Jadi kalau kita ganti ini adalah ya integral 0R. Jadi yang ini yang kita ganti ya. Yang ini kita ganti nilainya tadi apa? R per akar R kuadrat kurang S kuadrat kita ganti. R per akar R kuadrat kurang S kuadrat dx. Paham maksudnya? Halo? Yang kita ganti itu ini ya, saya kasih tanda. Yang kita ganti itu adalah ini. Ini. Enak. Yang nilai di sini kan ya ini nih. Yang sama dengan ini kan? Ya, kita ganti sama dengan seperempat kelingkaran adalah, nah R-nya boleh keluar kan? R keluarkan hingga integral 0R dx per akar R kuadrat kurang S kuadrat. Seperempat kelingkaran adalah R kali, nah ini rumus nih. Rumus apa nih? Masih ingat? Lupa. Apa rumusnya? Masih ingat nggak rumusnya? Integral dx per sini A kuadrat kurang S kuadrat adalah apa? Arcus sin X per A, ya kan? Tambah C, ada kan? Ada nggak? Sehingga kalau bentuk ini apa? Arcus sin X per A. A-nya apa? R ya? Ya kan? A-nya adalah R kan? A kuadrat, sini R kuadrat. Jadi A-nya adalah R, agak batas 0R. Jadi seperempat kali lingkaran adalah R dikali arcus sin, yang kita ganti X-nya. Jadi sin dari R, batas atas R, dikurangi arcus sin X batas bawah 0 per R. Sehingga ini adalah seperempat S sama dengan R kali arcus sin dari 1, enak.
R bagi R kan 1. Nah, dikurangi arcus sin 0 bagi R 0 ya. Nah, arcus sin 1 adalah pi per 2. Mengapa? Tahu nggak? Sin berapa sama dengan 1? 90 derajat. 90 derajat itu berapa radian? Pi per 2 nak? Hingga sudut pi per 2 adalah sudut pusat atau arcus dari sinus yang harganya 1. Sehingga arcus sin 1 adalah pi per 2. Arcus sin 0, 0 kan? Sin 0, 0. Jadi ini hilang, tinggal ini. Jadi kita dapat 1/4 kelilingkaran S itu adalah kelingkarannya R kali pi per 2. Apa tuh? R kali pi per 2. Dan supaya 1/4 dari 1 dikali apa? Kali 4. Jadi S sama dengan 4 kali pi per 2 berapa? 2 pi ya? 2 pi R. Itu buktilah bahwa kelilingkaran adalah 2 pi R. Sudah jelas ya? Jadi dari situ asal usulnya. Ya. Baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah ya. Sebenarnya Anda pelajari yang saya berikan itu sama lengkap juga itu. Yang dari kes LA06 itu. Materinya itu sama, sambil itu sama ya. Mungkin ya lebih kurangnya ada pasti ada ya. Ya, tapi lebih lengkap itu yang terakhir, yang dulu video yang ada di GeoCities itu ya itu 10 atau 12 tahun yang lalu. Iya, paling kurang penjelasan. Ya, enggak lengkap juga. Iya. Ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan luas permukaan benda putar. Nah, ini yang terakhir. Luas permukaan benda putar nah ini nanti kita bisa buktikan mengapa luas permukaan bola 4 pi r kuadrat seolah-olah 4 kali luas lingkaran. Mengapa? Nah, why? Jadi semua yang dulu terselubung nak ngerti kita waktu di SD, SMP, SMA, sekarang Anda sudah bisa pahami ya dari situ. Oke. Dasarnya mungkin luas permukaan. Kita ambil dasarnya dari luas selimut tabung. Luas selimut tabung apa? Ada yang tahu luas selimut tabung? Luas selimut tabung. Ini tabung tadi kan ini kan. Ini diputar terhadap nah yang jadi itu adalah biru. Nah, yang tebal ini S ya. Jadi gini ya. Selimut itu kan ini nak. Perhatikan. Ini putar gini. Kan tabung ya. Ini lurus diputar tabung, ya nak.
Kalau ini tabung. Nah, ini selimutnya. Selimut luas tabung itu apa? Keliling lingkaran. Kalau dibuka keliling lingkaran kali tinggi. Tinggi tabung. Nah, dasar S-nya tadi kan panjang kurva. Ya, dikali dengan keliling lingkaran. Jari-jarinya apa nih? Halo? Ini R kan? Berarti jari-jarinya ini R ya. Ini R. Jadi kalau kita diputar terhadap sumbu X, saya tulis nih ya, diputar terhadap sumbu X, terhadap sumbu X, ya, maka luas luas permukaan LP itu luas permukaan, eh, ya luas permukaannya adalah apa? Integral batasnya AB, misalnya ini A, ini B, berarti 0 sampai T, ya nak, sama AB, eh, kelilingkaran, ya harusnya kelilingkaran kali tinggi, tingginya S. Halo, ini berarti keliling lingkaran dikali dengan panjang kurva S, ya nak, dx. Paham ya? Kelingkaran kali tinggi, tingginya itu adalah S. Jadi berarti luas permukaannya adalah integral AB. Terus ini kelilingnya 2 pi R. Nah, berarti sini apa? Y ya. Ini Y nak nih. R sebagai jarinya ini Y nak sini. Loh, setinggi Y. Ya kan? Setinggi Y. Jadi 2 pi Y dikali dengan S. Nah, S itu yang kita belajar akar, itu nah gitu. Akar 1 ditambah DY per DX pangkat 2 kali DX. Sehingga luas permukaannya adalah apa? 2pi-nya bisa keluar kan? Halo. 2pi 2pi-nya bisa keluar. 2pi kita keluarkan tinggal integral AB Y akar 1 ditambah Y aksen itu DY per DX kurung kuadrat DX. Halo? Paham maksudnya? Ini? Jadi dasarnya apa tadi? Keliling lingkaran, ya jarinya kalau berdiri ini kan Y ya, 2 pi Y. 2 pi Y kali panjang kurva S. Panjang kurva itu akar 1 tambah DY per DX pangkat 2 kali DX. Nah, bagaimana kalau posisinya diputar dari sumbu Y? Ya, diputar dari sumbu Y, ya, ini lurus. Nah, misalnya terserah ya, ini dari sumbu Y. Kalau tadi diputar dari sumbu X, kan dari sumbu Y, misalnya ada garisnya di sini, tidak selalu di sumbu X ya, di bayangannya. Ini merah. Sudah mulai kuliah kok masih penting nih. Biasanya mereka stop nih, ya kan? Kalau pas istirahat nggak apa-apa. Kalau lagi kuliah mengganggu. Nah ini yang diputar terhadap sumbu Y, maka yang mana S-nya nih? S-nya adalah ini, yang saya kasih biru. Ini adalah S. Nah ini jarinya X, betul nggak? Kalau ini tadi jarinya Y, ini jarinya Y, ini ada jarinya X. Berarti sini eh, ini sumbu Y, sumbu X, maka jadi apa nih? Halo?
Dasarnya sama juga, diputar terhadap sumbu Y. Ya. Diputar terhadap sumbu Y, maka luas permukaan adalah, halo, integral A. Batasnya ini P dan Q. P dan Q. Ya, halo. Ini juga keliling lingkaran kali S dy. Ya, dy. Jadi luas permukaan. Kalau dia jarinya X, berarti 2pi X enggak? Halo? 2pi X dikali S. S-nya adalah akar 1 ditambah. Awas, hati-hati ini terhadap Y. dx per dy, bukan dy per dx ya. dx per dy kurung kuadrat dikali dy. Sehingga luas permukaan adalah 2pi keluar, tinggal PQ X akar 1 ditambah dx per dy kurung kuadrat kali dy. Inilah rumus luas permukaan diputar terhadap sumbu Y. Jelas? Nah, kita membuktikan yang pakai yang ini untuk luas permukaan bola. Kalau gini ya, kalau ada sumbu X, lawannya Y. Pasangannya Y. Kalau ada sumbu Y, X. Gitu. Tahu ya? Jadi, kalau, nah, buktikan luas permukaan bola, LP itu luas permukaan bola adalah 4 pi R pangkat 2. Nah, dari mana tuh? Kita lihat. Dirimbing terus. Bola. Kalau diputar ada sumbu X. Nah, kalau ambil batasnya ini apa nih? Kalau diputar jadi apa? Menjadi apa? Tengah bola nggak? Kan jadi ini. Tengah bola ya. Jadi berarti setengah luas permukaan bola. Luas permukaan bola itu adalah, nah tadi apa? 2 pi integral. Nah batasnya dari 0 sampai R. Sampai R. Terus ini apa? Kalau tak ada sumbu X, lawannya Y. Y akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 dy. Ya nak? Dx, sorry. Dx. Paham maksudnya? Halo? 2pi integral, 2pi Y ya. 2pi Y, 2pi boleh keluar. Jadi setengah luas permukaan bola adalah 2pi integral 0R. Y-nya berapa? Ini ambil yang tadi ya, sama ini. Yang ini sama yang waktu kita cari panjang kurva tadi mana? Halo? Ini. Y-nya Y-nya sama dengan akar ya. Halo? Y-nya akar R kuadrat kurang sekarang. Sedangkan akar ini, akar 1 tambah dy pada pangkat 2 adalah R per akar ini kan. Ini kita salin ya sini. Ya, kita nak cari lagi, buang waktu. Jadi langsung. Jadi di sini Y-nya adalah akar
R kuadrat dikurang S kuadrat. Sedangkan akarnya apa tadi? Akarnya ini. Akarnya yang kuning nih. R per akar ya. R kuadrat kurang S kuadrat. R per akar. R kuadrat kurang S kuadrat dx. Apa yang terjadi? Akarnya bisa coret enggak? Tuh. Nggak perlu hitung akusin sekali kan. Akar coret tinggal apa? Tinggallah apa yang tinggal ini? Ini sama dengan 2pi. R-nya boleh keluar ya? R-nya boleh keluar. Jadi 2pi R tinggal 0R. Tinggal dx saja. Jadi 2pi R. Integral dx X agak batas 0R. Jadi 2pi R kali X batas atas R dikurang X batas bawah 0. Jadi hasilnya 2pi R pangkat 2 itu adalah setengah luas permukaan bola. Supaya setengah menjadi 1 dikali berapa? Kali 2. Kali 2 ini luas permukaan bola adalah 2 kali 2, 4pi R kuadrat. Ditebutilah luas permukaan bola 4pi R kuadrat. Jelas ya? Logiknya itu aja sebetulnya. Ini maksudnya fakta benda-benda yang Anda kenal. Ya kan? Bola, kerucut, tabung. Ya. Sampai sana ada pertanyaan? Any question? Halo? Eh, mungkin saya Derek Taylor, Max Lorin di belakangnya ya. Saya utamakan dulu yang saya tukar letaknya. Ya mungkin kalau Anda baca yang LA, CS Stat itu adalah Derek Taylor dulu. Saya khawatirkan Derek ini materinya banyak sekali. Ya, kita masuk ke Derek Taylor. Ada Derek binomial, itu tambahan. Ya, oke. Ini 10 sampai 11. Saya tukar letaknya, jadi yang Derek Taylor, Demes Laurin di terakhir ya. Kalau waktu cukup, ya, karena itu kayaknya tidak diuji. Jadi saya utamakan yang. Nah, kita masuk dengan infinite series. Itu ada ya di web saya tuh, infinite series. Itu tidak lengkap juga ya. Oke, kita masuk. Yang berikutnya adalah infinite series. Infinite series. Ya, ini tentang direct convergent divergent. Kata convergent itu apa? Kalau sinar konvergen, kalau sinar konvergen itu apa artinya? Ini di dalam fisika Anda belajar dulu di SMA. Sinar konvergen itu sinarnya menuju satu titik, itu enggak? Artinya deretnya kalau deret konvergen itu artinya makin lama makin kecil angkanya dan mendekati nol. Ya, jadi kalau disebut deret konvergen itu misalnya 1 ditambah yang kata deret itu tambah jumlah ya, tambah setengah, tambah seperempat atau seperempat itu ditulis dalam 2 pangkat 2, seperdelapan 2 pangkat 3 dan seterusnya. Ya nak? Ada 2 pangkat n dan seterusnya. Artinya mendekati 0. Ya nak? Makin lama sukunya makin kecil. Itu konvergen.
Itu pengertiannya ya. Kemudian ada sinar, ini deret ya. Sinar divergen. Jadi kalau konvergen itu mengerucut, mengecil menuju satu titik, sedang konvergen memencar ya. Memencar itu artinya sinarnya keluar, makin lama makin besar, memencar ya. Sehingga deret divergen itu adalah ya, deret divergen adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik n tambah makin lama makin besar, membengkak, jadi memencar. Sudah lengkap maksudnya dari kata fisika dengan pengertian di fisika dan pengertian di deret ya. Oke. Nah, langkah pertama kita pelajari dari Ipin ini ada deret-deret tak hingga ya. Deret-deret tak hingga. Jadi kalau waktunya cukup, saya akan ajarkan deret Taylor, deret Maclaurin, amat bonus lagi deret binomium. Itu tidak masuk. Kayak apa sih binomium? Ya. Di deret tak hingga ya. Tak hingga. Suku-sukunya, ini suku-sukunya semuanya positif ya. Suku-sukunya, ya suku-sukunya semuanya positif. Nah, di sini ada pengertian barisan dengan satu lagi deret. Barisan dalam bahasa Inggrisnya adalah sequence. Sequence. Ya, sequence. Dan deret adalah series. Nah, kalau barisan 1,2,3 dan seterusnya. Artinya menyatakan ada mahasiswa namanya Ali, Sudin, Tuti, Amir, misalnya gitu. Nah, itu adalah barisan. Tapi kalau dijumlahkan itu adalah deret ya, sigma, lambangnya sigma. Deret ini lambangnya sigma. Oke. 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya. Paham ya? Jadi deret sigma artinya jumlah, sedangkan barisan dinyatakan 1,2,3 dan seterusnya. Oke. Nah, mungkin Anda pernah belajar di SMA tentang deret aritmetik dan deret geometri ya. Benar ya? Nah, ini deret aritmatika, aritmatika atau biasa anak kenal DA. Ini ada deret geometri atau DG ya. Deret aritmatika ini zaman saya dikenal namanya deret hitung. Deret hitung ya, dikenal deret hitung. Ini untuk perkenalan saja. Deret hitung atau disebut juga deret tambah. Karena ditambah-tambah ya. Deret tambah, sedangkan deret geometri dikenal dengan deret ukur. Pernah dengar nggak? Deret ukur
Karena kali-kali disebut juga deret kali. Kalau deret aritmetik, deret hitung tuh ditambah-tambah, dan deret ukur, deret geometri, deret ukur dikali-kali. Jadi deret kali ya. Nah, suku pertamanya U1 itu sama dengan A, ini sama juga suku pertamanya adalah A. Kemudian di sini ada beda atau selisih. Bedanya adalah suku kedua dikurang suku pertama. Ya nak? Atau boleh gak lambang lainnya UN plus UN dikurang UN plus 1. UN kurang UN min 1 indeksnya. Di sini rasio, dulu dari geometri terkena kata rasio, dulu nama pembanding. Rasio itu pembanding. Pembanding rasionya adalah lambangnya R, ya. Oh ya beda tuh lambangnya B ya, sorry. Ini ada kurang sorry ini. Ini ada kurang lambangnya eh, B B ya. B sama dengan. Nah, ini rasio. Rasio itu adalah U2 per U1 atau boleh gak UN dibagi UN min 1. Ya. Nah, suku ke N pada deret aritmetik Anda akan belajar suku pertama A ditambah banyak suku kurang 1 kali beda. Beda selisihnya. Sedangkan suku ke N pada deret aritmetik adalah suku pertama A kali rasio pangkat banyak suku kurang 1. Ya. Jumlah N suku pertamanya adalah ini setengah kali banyak suku dikali suku pertama ditambah suku yang ke N, suku terakhir. Kalau ini tergantung dari rasionya untuk deret geometri. Kalau rasionya besar dari 1, maka jumlah N suku pertamanya, SN, jumlah suku pertamanya atau SN adalah suku pertama A dikali, suku pertama A dikali rasio pangkat N min 1 per rasio kurang 1. Tetapi kalau rasionya terletak antara 0 dan 1, pecahan ya, maka jumlah N sukunya adalah A kali, terbaliknya, 1 kurang rasio pangkat N per 1 kurang rasio. Jelas? Ya. Ini mengulang aja untuk tahu aja. Ya, tapi yang mungkin yang terpakai setelah ini ada deret geometri turun tak hingga. Apa bisa kan? Limit SN N juta hingga adalah A per 1 kurang rasio. Deret geometri turun tak hingga. Itu yang deretnya makin lama makin kecil. Ya. Berarti konvergen ya. Nah, nanti kemungkinan dikasih deret, Anda tentukan suku yang ke N-nya berapa. Setelah itu ditanya apakah deret itu konvergen atau divergen. Di dua apa deret. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya. Jadi ini kita skip yang deret Taylor, deret Maclaurin, dan deret binomial. Ya. Itu any question so far? Ini jumlahnya kalau salah hampir 70 ya. Ada ya? Enggak ya? 30, oh 30-an ya. Yang teknik sipil tuh. 2 kelas digabung satu. Nih, koresiannya. Ampun. Baik. Yang sering dipakai itu deret geometri. Turun tak hingga ya. Turun tak hingga. Yaitu limit
N menuju tak hingga dari jumlah N suku pertamanya adalah suku pertama A adalah jumlah suku pertama A per 1 dikurang rasio. Ini rumusnya. A per 1 kurang rasio. Contoh, 1 ditambah setengah, jadi tadi 1/2 kuadrat, 1/2 pangkat 3, dan seterusnya 1/2 pangkat N, dan seterusnya. Nah ini yang namanya suku ke N. Paham nggak? Halo? UN. Ini ada yang tulisnya UN, ada yang tulis AN. Ada itu. AN. Suku ke N. Sama dengan 1/2 pangkat N. Ya, UN suku ke N. Kalau SN itu adalah jumlah N suku pertamanya. Berarti sini ini apanya nih? Suku pertama sama dengan A sama dengan 1 nah. Terus ini dikali-kali kan? Berarti rasio. Rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama kan? Atau suku ketiga bagi suku kedua. Atau suku keempat bagi suku ketiga. Boleh ya? Sama dengan suku kedua setengahnya nak. 1, 2. Suku kedua bagi 1 adalah setengah. Sehingga limit SN-nya berapa? Limit N menuju hingga dari jumlah N suku pertamanya adalah A, menurut rumus ini kan A per 1 dikurang rasio. A-nya berapa? A-nya 1 per 1 kurang rasionya ini. Setengah. Jadi 1 dibagi setengah adalah 2. 2 ini berhingga kan? Berhingga ada. Nah ini adalah deret konvergen. Deretnya konvergen. Konvergen ya. Jadi kita mulai. Kalau kita hitung jumlah SN-nya, SN itu adalah jumlah N suku pertamanya berhingga, maka deret itu konvergen. Kalau jawabnya tak hingga, divergen. Pada itu ini. Ya. Jadi nanti kemungkinan tuh deret dikasih, Anda tentukan suku ke N-nya. Ya. Oh yang tadi kan sudah ya, saya tunjukkan Anda tadi konvergen divergen ya. Oke. Nah, deret yang penting diketahui atau sering dipakai juga adalah deret P. Apa tuh deret P? Ya. Deret P. Deret P itu lambangnya sigma itu deret N dari 1 sampai tak hingga. Kadang-kadang dari 0 juga bisa. Dari 1/N pangkat P. P kecil ya. Ini adalah deret P. Nah, P-nya ini yang pegang peranan. 1/N pangkat P. Sigma. Deret dari 1/N pangkat P adalah jika P-nya kecil dari 1 atau sama dengan 1, kecil dari 1 atau sama dengan 1, maka deret divergen. Deret divergen. Tetapi kalau jika P besar dari 1, maka deret lawannya konvergen. Konvergen tadi sukunya makin lama makin kecil dan mendekati 0. Ya. Nah, kalau P-nya 1, jadi sigma N sama dengan 1, sehingga dari 1/N pangkat 1. Nah, 1 nah tulis ya. Ini adalah apa? 1/1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 tambah 1/4 dan seterusnya
suku ke N-nya seper N, dan seterusnya. Deret apakah ini? Hati-hati, ini ada P-nya ya. Kalau P-nya 1, maksudnya ini lihat di atas nih. Jika P sama dengan 1, divergen. Ya, sama dengan 1 divergen, kecil dari 1 divergen, tapi kalau besar dari 1 konvergen. Ini disebut deret P. Ya. Nah, deret ini disebut apa nih? Kalau mau begini. Ingat nggak asalnya dari deret hitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Kemudian kebalikannya. Kebalikannya 1 per 1, 2 jadi seperdua, 3 jadi sepertiga, 4 seperempat. Ini seper 1, seperdua, sepertiga, seperempat. Ini disebut deret nama khususnya. Ada yang tahu? Bukan konvergen, siapa? Deret harmonis, harmonik ya, deret harmonis. Ada yang sebut harmonis, ada yang sebut deret harmonik, harmonik, harmonis atau harmonik. Benar, benar kita. Deretnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu kebalikannya. Seper 1 tambah seper 2 tambah seper 3 tambah seper 4 dan seterusnya disebut deret harmonis atau harmonik. Deret ini karena P-nya 1 masuk kategori deret divergen. Kecil dari 1 juga divergen. Besar dari 1 konvergen. Oke? Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Halo? Deret ini udah masuk ke deret ini ya bagian akhir. Tapi banyak, bahannya banyak sekali. Nah, ini yang paling banyak. Ya. Tapi saya harus ajarkan Anda semua. Oke. Berikutnya ada bentuk sigma. Sigma itu deret ya. Ini deret bahasanya. Kalau deret sudah dalam sigma jangan ditulis deret lagi ya. Sigma itu sendiri adalah deret N dari 1 sampai tak hingga dari seper N AKN. Saya tanya nih, deret ini deret konvergen atau divergen? Tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Coba, N akar N kan N pangkat setengah. Jadi N pangkat 1 kali N pangkat setengah berapa? N pangkat 1 kali N pangkat setengah adalah N pangkat 1/2. Nah, ini kalau jadikan P adalah N pangkat 1/2. Nah, ya kan? Berapa P-nya? Ini P-nya. P-nya berapa? 1/2. Berarti besar 1 enggak? Ketentuannya tadi apa? Kalau besar dari 1, dari apa? Nah, situ kuncinya. P-nya lihat seper N pangkat P. Kalau besar dari 1, maka deret apa? Deret konvergen. Ini kata deret konvergen. Atau boleh bikin sigma dari seper N akar N konvergen. Sama enggak? N dari 1 sampai tengah. Jadi kalau udah bikin ini deret ya. Ini sudah deret, jangan ditulis lagi. Sigma ini adalah deret konvergen. Jadi konvergennya ini sama, tapi kalau ada kata deret, sigma itu deret. Ya, jangan 2 kali tulis deret-deret gitu. Itu baca ya. Paham ya? Mau tulis deret konvergen atau sigmanya konvergen. Nah, kesimpulannya apa? Ada lagi. Jika, nah, jika limit n juta hingga dari jumlah n suku pertama Sn berhingga, ya, jika jumlah ini adalah berhingga, seperti tadi dapat 2 ya, 2 itu berhingga, maka deret apa? Kalau berhingga deret konvergen. Tetapi jika limit
N menuju tak hingga dari SN-nya. Jawabannya adalah plus tak hingga atau min tak hingga. Plus tak hingga atau min tak hingga. Maka deret apa? Lawannya. Deret divergen. Ini konvergen, ini divergen. Sudah ngerti maksudnya? Halo? Halo? Do you understand? Ya, baik. Nah, adalah sifat-sifat khususnya. Bagaimana kalau deret itu berselang-seling? Contohnya, ya, contohnya adalah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1 dan seterusnya, ya. Nggak terbatas kan? Kapan dia konvergen? Ya, maksudnya bukan kapan. Apakah deret ini konvergen atau divergen? Sudah terkadul. Salah nggak apa-apa. Konvergen atau divergen? Bingung. Kalau N-nya genap, jumlahnya 0. Kalau N-nya ganjil, jumlahnya 1. Itu enggak? Coba lihat. Kalau jumlahnya genap, 4. 1 min 1 tambah 1 kurang 1. 4. Jumlahnya 0. Tapi kalau dia ganjil, 1 min 1 tambah 1, 3 nih. Ya, hasilnya 1. Jadi ini ketentuannya, jika N sama dengan genap, maka jumlah N suku pertamanya tadi berapa? 0. Ya, sebagai contoh, misalnya 1 min 1 tambah 1 min 1. 4 ya. Hasilnya 0. Jika N-nya ganjil, maka SN-nya adalah 1 kurang 1 tambah 1. Ini 3 jumlah. 3 suku. Berapa? 1. Nah, ada ketentuan kalau dia tidak menuju pada satu nilai, ini kan 2 nilai nih. 0 dan 1. Kalau dia genap, 0 jumlahnya. Kalau dia ganjil, 1 jumlahnya. Maka deretnya adalah deret divergen. Ya. Deretnya ini 1. Ya. Karena hanya mendua. Mendua tadi nilainya bukan satu macam, tapi ada 2 macam. Deret divergen. Oke. Nah, dan kata lain ini apa? Jika limit itu agak batas ya. Limit itu N menuju tak hingga dari Sn ya. Tidak menuju pada satu nilai, itu tadi saya bilang tidak menuju ya, tidak menuju pada satu nilai, tidak pada satu bilangan maksudnya. Tidak pada, ini kan bilangannya 0 dan 1 nih. Tidak menuju pada satu bilangan, maka deret divergen. Nah, sebagai contoh ini tadi. Kalau ganjil genap dia hasilnya 0, kalau jumlah N suku pertamanya, kalau dia jumlah N-nya ganjil jumlahnya 1. Tidak menuju pada satu bilangan. Maka deret itu adalah divergen. Oke? Nah, ada dalil di sini. Ada dalil ini. Jika deret
U1 tambah U1 tambah U2 tambah U3 ditambah dan seterusnya adalah konvergen, maka kalau dari itu konvergen, maka limit n menuju tak hingga dari Sn dari UN ya, maka limit UN ya. Maka limit UN-nya pasti 0 ya. Maka limit UN-nya, UN itu suku ke N ya. UN. Ada kayak pakai AN ya, terserah. UN, ada yang pakai UN, ada yang sebut AN. Jadi AN itu UN, suku ke N. Itu pasti 0. Jadi jika daerah itu konvergen, pastilah bahwa limit dari suku ke N-nya sama dengan 0. Ya, limit itu agak batas. Ya. Tapi kalau dibalik sekarang, balik ya. Jika limit N menuju tak hingga dari suku ke N-nya sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka apa? Maka sigma ya, sigma UN itu deret UN ini deret gitu ya. Maka deretnya itu adalah apakah harus konvergen? Tidak harus konvergen ya. Jadi kalau limit UN-nya 0, mungkin konvergen, mungkin divergen. Makanya tidak harus konvergen ya. Tidak harus konvergen. Ini pengertian Anda belajar matematika diskrit sudah kan? Sudah. Pernah belajar enggak? Jika hari hujan, maka jalan basah. Coba kalian balik. Jika jalan basah, apakah hari hujan? Belum tentu. Mungkin Anda guyur, Anda yang siram. Kena. Kalimat logika ini ingat ya. Jika hari hujan, pasti kan? Pasti jalan basah. Kecuali jalannya Anda kasih kain terpal gitu ya. Tutup. Nah, kecuali gitu. Dibalik, jika jalan basah, apakah hari hujan? Maybe yes, maybe no. Artinya bisa ya, bisa tidak. Ya kan? Kalau Anda yang siram, itu bukan karena hujan. Karena hujan, ya basah. Ya itu maksudnya. Ya. Jadi kalimat itu kadang-kadang dibalik-balik itu bahaya ya. Bisa salah. Nah, masuk dalil banding. Dalil banding itu ada 5. Dalil banding ada 5. Tapi yang sangat terpakai banding-banding terakhir, yang kelima. Dalil banding 1 khusus bicara tentang deret konvergen. Dari banding 2 khusus bicara tentang deret divergen. Dari banding 3 ekspansi dari banding 1. Artinya tentang konvergen. Sedangkan dari banding 4 ekspansi dari banding 2 tentang divergen. Dari banding 5 itu yang istimewa. Ya. Bisa dua-duanya situ, ya. Oke. Kita masuk dengan dalil banding. Ya, silakan. Dalil banding saya singkat DB, ya. Bukan demam darah ya. Dalil banding DB. Nah, yang pertama, ini yang pertama ya. Jadi modelnya gini. Secara umum dari banding itu deret yang diketahui, ini deret yang diketahui deret yang diketahui itu adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga
dari UN. Itu yang ditanya. Deret ini ada apa nih? Divergen atau konvergen? Kemudian ini sini ada deret banding. Ya, deret banding. Nah, ini adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga dari Vn. Deret banding ini kita buat sendiri. Ya, kita buat sendiri berdasarkan dari soalnya. Ya. Oh, nggak muat. Oke, sampai sini jelas. Nah, kita masuk dalil banding satu dulu. Dalil banding satu. Dalil banding satu tentang deret konvergen ya. Tentang deret konvergen. Konvergen. Mungkin konvergennya selanjutnya saya singkat dengan konver. Ya, supaya singkat. Ini berlaku untuk domain satu ini suku ke N-nya kecil sama dengan Vn. Biasanya UN sama dengan Vn itu suku pertama. Selanjutnya selalu suku ke N kecil dari Vn. Sehingga kita beroleh U1 sama dengan V1. Itu biasanya yang pertama. U2 kecil dari V2. U3 kecil dari V3. Dan seterusnya. Sehingga suku ke N kecil dari Vn. Ya. Ini yang lambang jadi ini kan. Suku ke N kecil dengan Vn. Nah, karena sigma dari bandingnya sigma Vn-nya adalah konvergen, saya singkat konvergen, maka deret yang ditanya adalah sigma UN, maka deret yang ditanya adalah konvergen juga. Setelah kita lihat suku pertamanya misalnya sama dengan deret yang ditanya, suku yang deret yang ditanya dibanding dengan deret banding, sama dengan suku-suku berikutnya selalu lebih kecil dari deret yang ditanya, lebih kecil dari deret banding. Maka deret karena deret bandingnya, karena deret banding ya, DPN itu banding, deret bandingnya konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Jelas maksudnya? Mungkin kita pakai contoh ya. Nah, pakai contoh. Contoh, sigma N dari 1 sampai tak hingga dari 1 N pangkat 3. Sebenarnya Anda tahu nih, dari P. Ini dari P nanya. Halo, dari PK ini? Ya kan, dari P. P-nya berapa? 3. Lalu P-nya sama dengan 3, itu besar atau kecil dari 1? Besar dari 1. Dia dari konvergen atau divergen? Konvergen. Kalau kecil dari 1 atau sama dengan 1, divergen. Ya. Nah, sekarang kita pakai deret banding ya, kita gunakan ya. Kita udah tahu nih jawabannya pasti ini konvergen. Ini tanya. Nah, ini UN ya. Ini kan UN ini. Ya. Berarti sigma N dari 1 sampai tak hingga. Kalau kita terjemahkan 1 N pangkat 3 itu deretnya apa? 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 3 pangkat 3 dan seterusnya. Betul enggak? Ini adalah apa nih? Ini adalah U1, ini adalah suku kedua,
ini adalah suku ketiga, betul nggak? Dan seterusnya. Oke ya. Nah, derek bandingnya, bisa ini contoh ya ini. Ini bukan kita cari tapi memang sudah ada derek bandingnya. Kita ambil misalnya eh, sigma n dari 1 sampai tak hingga dari Vn itu adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 1 n kuadrat. Ini derek P ya. Ini adalah derek P. Itu 1/1 kuadrat, 1/2 kuadrat, 1/3 kuadrat, dan seterusnya. Ini apanya nih? Halo? Ini adalah P1, betul nggak? Suku pertamanya, ini suku keduanya P2, yang berikutnya suku ketiga, dan seterusnya. Paham maksudnya? Kita bandingkan, coba lihat. Eh, ini P-nya berapa nih? Dari bandingnya P-nya sama dengan 2. 2 itu besar dari 1. Menurut ketentuan, direct konvergen atau divergen? Konvergen ya. Konvergen. Ya, directnya konvergen. Oke. Kemudian, coba bandingkan sekarang. Coba lihat. U1-nya berapa? U1-nya 1/1/3. Sedangkan U2-nya, U2, V1-nya berapa? V1-nya adalah 1/1 kuadrat. Berapa? Hello. Ini kan satu gak jawabnya? Ini juga satu enggak? Maka ini sama dengan. Betul enggak? Berarti U1 sama dengan V1, V1 enggak? Oke. Sekarang U2. U2 berapa sini? 1/2/3. Berarti 1/8 ya. Terus ini V2. V2 berapa? 1/2 kuadrat. Berarti 1/4. Bagaimana 1/8 dari 1/4? Lebih kecil. Betul enggak? Nah, U3. U3-nya berapa? 1/3/3. Berapa tuh? 1/27. Bagaimana V3-nya? 1/3 kuadrat adalah 1/9. 1/27 dibanding dengan 1/9 lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil ya. Nah, kita lihat di sini kan. Yang pertama mungkin sama dengan, berikutnya kecil semua. Ketentuannya apa? Berarti di sini apa? Terjadi UN selalu lebih kecil atau sama dengan yang pertama ya dari VN. Enggak. Ini adalah menurut dari -1 konvergen atau divergen. Karena jawab sini kan karena ini dapat ini karena derek bandingnya apa tadi? Sigma n1 tak hingga dari VN-nya yang sama dengan sigma berapa tadi? 1/n kuadrat. Betul enggak? Yang kita cari tadi berapa? N kuadrat 1/n kuadrat, P-nya 2, derek konvergen kan? Karena derek bandingnya, ini derek bandingnya. Ini derek banding ya. Derek banding. Karena derek bandingnya konvergen, ya nah. Maka deret yang ditanya, tadi sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 1/n⁻3, betul nggak? UN ya, ini saya tulis UN yang sama dengan sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 1/n⁻3 konvergen juga. Konvergen juga. Saya ngetik. Paham maksudnya? Jadi kita lihat suku pertama sama, suku keduanya yang UN tuh selalu lebih kecil dari VN. Maka kita kesimpulan UN kecil sama dengan VN. Karena dari bandingnya konvergen, maka dari yang ditanya konvergen juga. Dan lengkap. Oke. Dan masuk lagi yang dalil banding 2 tentang divergen. Jadi nanti kita nggak pakai semua tahu ya. Kita pakai yang kelima terakhir aja satu. Itu berlaku dua-duanya. Dalil banding 2 itu tentang deret divergen ya.
tentang deret divergen. Itu UN kecil, terbalik lambang. Kalau tadi UN kecil sama dengan PN, sekarang UN besar sama dengan PN. Oke ya. Nah, ini kejadiannya U1 mungkin sama dengan P1, kebanyakan gitu. U1 besar dari P1, U2, sorry. U2 besar dari P2, U3 besar dari P3, dan seterusnya. Maka terjadi UN besar sama dengan PN. Hanya jika atau karena sama ya, karena pakai jika, tak, enak. Karena boleh juga, karena ini ya, boleh juga. Jika deret bandingnya apa tadi? PN, enak. Divergen, jika adif itu divergen. Ini deret banding ya, deret banding. Ya, ini deret bandingnya, PN. Maka dalam kalimat logika jika maka ya, maka deret yang ditanya UN n dari 1 sampai tak hingga divergen juga. Kapan yang boleh? Kalau cukup lama sama dengan U1 dengan V1, U2 besar dari V2, U3 besar dari seterusnya, U4 besar dari P4 dan seterusnya ya. Ini yang ditanya ya. Ini deret yang ditanya. Deret yang ditanya. Ya kan? Oke? Contoh. Nah, contohnya apa? Jadi teorinya, ada contoh. Nah, kami contohnya dari bandingnya, misalnya contoh PN sigma, kita langsung ya. Dari bandingnya mana? Dari bandingnya PE apa sigma. Sigma n dari 1 hingga PN itu adalah sigma dari n dari 1 sampai hingga dari seper n. Ini apa dari apa tadi namanya? Sigma seper n. Dari apa tadi? Harmonis, harmonik, enak. Ini dari P juga, ini dari P ya. Ini dari P juga. Semua dari P, tetapi N-nya tidak ya. Nah, ini sama dengan seper 1 tambah seper 2 tambah seper 3 dan seterusnya. Ya, ini adalah P1. Ya nak, ini apa? P2, ini apa? P3. Karena ini P-nya sama dengan 1, enggak ketentuannya. Maka deret apa? Deret divergen. Ya nak. Oke. Kemudian yang ditanya, sigma UN. Misalnya UN. Sigma dari berapa? Seper akar N. Akar N. Ini adalah sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga dari seper N pangkat setengah. Sama enggak? Jadi P-nya berapa sih? P-nya setengah. Kalau P-nya setengah, bagaimana tar 1? Lebih kecil enggak? Lebih kecilnya deretnya konvergen atau divergen? Hah? Divergen kan? Kecil dari 1 sama dengan 1 sama divergen ya. Nah, sekarang kita bandingkan. U1 sama dengan berapa? U1-nya 1/1.
V1-nya berapa? Oh ya, ini lupa tulis ini. Ini deretnya adalah 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 dan seterusnya. Ya nak? Terus ini adalah U1, U2, U3 kan? Ya nak? Nah, kita tulis sini U1-nya sama dengan apa? U1-nya sama dengan 1/1 dibanding dengan V1-nya adalah berapa tadi? 1/1 ya? 1/1. Ini lebih kecil atau lebih besar? Oh, sama. Akar 1 kan 1. Berarti ini sama dengan. Betul nggak? Terus U2-nya 1/2 dibanding dengan V2-nya 1/2. Ya, benar ya? U2-nya 1/2. Mana besar? 1/2 atau setengah? Setengah itu 0,5. Kalau 1/2, setengah akar 2 kan? Setengah akar 2 itu 1,4142. Dibagi 2, 0,7 sekian. 0,7 dibanding 0,5 lebih besar nggak? Oke. U3. U3-nya 1/3 dibanding V3-nya 1/3 pasti sama ya, lebih besar. Nah, ketentuannya ini sehingga UN ya, UN-nya pasti lebih besar sama dengan V3. VN. Kita nak? Nah, karena atau jika. Jika apa? Tadi jika atau karena boleh gak? Sigma VN-nya dari bandingnya dulu ya. Dari bandingnya itu adalah sama dengan apa tadi? Sigma dari 1/n. Tentunya kita udah tahu ini. Kalau ini kan di bagian tadi ya. Ini adalah deret banding. Ini deret banding. Karena deret bandingnya divergen, ya nak? Maka apa? Deret yang ditanya apa? Dari UN yang sama dengan apa? Sigma N dari 1 kita hingga dari 1/AKN ya. Ya kan? AKN divergen juga. Itu maksudnya. Terlalu spesifik ya. Deret banding 1 konvergen, deret banding apa? Deret banding 2 deret deret banding 1 konvergen, deret banding 1 divergen. Ya. Oke. Nah, deret banding berikutnya adalah deret banding 3. Ini jarang dipakai. 4 juga jarang dipakai. Dari banding 3 itu adalah ekspansi ya, ekspansi peluasan ya. Peluasan deret deret banding 1 yang bicara tentang konvergen. Betul nggak? Kan konvergen nih bicara. Nah, di sini ya pakai perbandingan. Biasanya UN. Di sini ya pakai kita tahu bahwa U2 dibanding U1 harus kecil, dia harus kecil atau sama dengan kan dari P2 per V1. Ya. Artinya UN plus 1 per UN ini rasio ya. Rasio itu perbandingan antara UN per 1 per UN. Itu rasio kecil sama dengan VN plus 1 per VN. Ya, lebih kecil. Artinya. Nah, ini sama. Jika di sini. Jika sigma VN, ini apa nih? Deret banding. Jika deret banding konvergen, ya, jika deret banding
konvergen, maka deret yang ditanya adalah sigma UN, ya, ini yang ditanya. Dia kan yang tanya nih, ini yang ditanya ini adalah konvergen juga, gitu, ya, asal berlaku ini. UN per 1 per UN kecil sama dengan PN per 1 per N. Ya, ini jarang dipakai. Demikian juga yang dari banding 4 sama jarang dipakai juga. Tapi harus tahu aja. Itu ini ekspansi dari derek banding 2 ya. Ekspansi dalil banding 2 tentang divergen ya. Oke. Nah, sini juga U2 banding U1 lebih kecil sama dengan V2 per V1. Bukan lebih kecil, terbalik saya. Lebih besar. Ya. Lalu tadi yang satu itu yang 4, 3 dan 1, 2 dan 4. Ya. Ini lebih besar. Maka UN plus 1 per UN, itu maksudnya, lebih besar sama dengan VN plus 1 per VN. Nah ini. Ketika dari derek banding VN. Ini derek banding ya. Derek banding. Jika VN lebih tadi divergen, maka deret yang ditanya yaitu sigma UN divergen juga. Nah itu. Ingat 3 dan 4 hampir tidak pernah dipakai. Yang kelima barulah yang kita pakai, kedua-duanya bisa. Ini dalil banding 5. Dalil banding 5. Ya. Sigma UN ini yang ditanya. Derek bandingnya Anda buat sendiri dari soalnya, tergantung soalnya. Derek banding adalah sigma PN. N sigma PN, N dari 1 sampai hingga. Kebanyakannya derek P ya. Umumnya ini derek P. Ini umumnya bentuknya adalah sigma seper N pangkat P. N dari 1 sampai hingga yang disebut derek P. Umumnya jadikan derek P. Ya. Nah, dari banding 5 ini menggunakan limit N menuju tak hingga dari, ini khusus ya, UN per VN. Limit N menuju tak hingga dari UN dan VN. Ini jawaban ini tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh 0, dan tidak boleh tak hingga. Itu kuncinya. Kalau sama dengan 0 gagal, sama dengan tak hingga gagal. Jadi tidak boleh 0, tidak boleh tak hingga. Maka ketentuan pertama, jika kalau tidak 0 tidak tak hingga, maka ini boleh karena ya sama. Karena atau jika sama. Karena limit dari banding ya, N sama dengan 1, M menuju tak hingga. Dan salah. Karena derek bandingnya sigma VN. Derek banding ya, VN itu konvergen, maka deret yang ditanya konvergen juga. Konvergen juga. Itu kan yang kemungkinan kedua, karena deret bandingnya divergen, maka
Deret yang ditanya. Deret yang ditanya itu UN nih, sorry. UN nih. UN. Deret yang ditanya. Divergen juga. Jadi ini setara ya. Konvergen, konvergen, divergen, divergen. Paham maksudnya? Asal limit UN PPN-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan tak hingga. Kuncinya. Tidak sama dengan 0 dan tidak sama. Kok kita sibuk sendiri-sendiri. Ini yang paling penting saya bilang. Nah, contoh. Nah, ini Anda lihat sini. Kita lihat contoh ya. Nah, dari tadi saya. Oke. Oke, ya. Contoh. Contoh pertama. Sigma N dari 1 sampai tak hingga. Dari 2N per 3N pangkat 3 plus 7. Aneh katanya. Ini adalah UN-nya nih. Yang ditanyakan UN nih. Ini adalah UN. Jadi suku ke N-nya adalah 2N per 3N pangkat 3 plus 7. Nah, derek bandingnya mana? Derek bandingnya adalah VN. VN-nya berapa? Sigma VN-nya. Sigma derek bandingnya sigma VN. Sigma dari berapa? Halo? Dari mana Anda ambil nih? Diambil N pangkat tertinggi pada pembilang. N pangkat tertinggi pada pembilang dibagi N pangkat tertinggi pada penyebut. Jadi sini apa? Anda lihat sini N pangkat 1 per N pangkat 3. Lalu diperkecil berapa? Seper N kuadrat enggak? Halo? Nah ini yang tulis ini seper N kuadrat. Sudah ngerti caranya? Diambil N pangkat tertinggi pada pembilang dibagi N pangkat tertinggi pada penyebut. Oke? Berarti ini apanya nih? Ini adalah VN-nya. Benar? Jelas? Nah, baru Anda cari menurut dalil banding 5 apa? Limit N menuju tak hingga dari apa? UN per VN. Ya enggak? UN per VN dan terbalik ya. Yang penting tidak 0, tidak tak hingga itu ya kunci. Kita masukkan. Jadi limit N menuju tak hingga dari UN-nya berapa? Ini ya. 2N per 3N pangkat 3 plus 7 dibagi seper N kuadrat. Sama dengan berapa nih? Limit N menuju tak hingga dari 2N per 3N pangkat 3 plus 7 dibagi seper N kuadrat dikali N kuadrat per 1. Nah. Dibalik. Sehingga di atasnya N kuadrat kali N apa? Iya. Jadi kita dapatlah limit N menuju tak hingga dari UN per VN adalah limit dari N menuju tak hingga dari apa? 2N pangkat 3, betul? 2N pangkat 3 per 3N pangkat 3 plus 7. Pangkat 3. Nah, N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 3. Berapa pada koefisien pada pembilang? 2. Penyebut 3. 2 per 3. 2 per 3 tidak sama dengan 0, tidak sama dengan tak hingga. Berarti memenuhi syarat. Nah, baru jawab. Karena deret bandingnya. Mana? PN. Berapa tadi? PN-nya ini. Oh ya, ini N-nya ini apa nih? Ini P-nya. P-nya sama dengan 2 ya. Karena P-nya sama dengan 2 besar dari 1, maka apa? Maka deret konvergen. Betul enggak? Konvergen kan? Karena
Ini. Karena deret bandingnya konvergen, jawab sini. Karena deret bandingnya kok bisa. Karena deret bandingnya sigma berapa nih? Seper n kuadrat apa tadi? Konvergen, kan enggak? Deret ini konvergen, maka deret yang ditanya tadi apa? Eh, berapa tadi? 2n per 3n pangkat 3 plus 7 konvergen juga. Selesai. Itu aja. Jelas? Nah, contoh lainnya dalam bentuk trigonometri. Contoh lainnya, contoh 2. Contohnya, itu sigma dari n dari 1 sampai tak hingga dari sin seper n. Sudutnya seper n. Nah, dari sini, yang tanya ini ya. Deret bandingnya apa? Halo. Deret bandingnya adalah sigma apa? Sigma sudutnya diambil. Bukan sinnya. Sudutnya berapa? Seper n. Anda tahu sini P-nya berapa? 1. Ketentuan tadi jika P sama dengan 1, maka deret ya, deret divergen. Di deret bandingnya divergen ya. Oke. Jadi sini apa? Ini apa nih? Ini adalah UN-nya. UN-nya adalah sin seper N. Tuh ini apa ya nih? Ini VN ya kan? Sigma VN. Seper N. Ya nak? Oke ini mah ini. Nah baru cari sini apa? Dari banding 5 apa? Limit N menuju tak hingga dari UN per VN apa? Limit dari N menuju tak hingga dari sin pangkat seper N per seper N. Halo. Ini sudah pernah saya buktikan dulu. Hasilnya berapa? 1. Ya kan? Ingat nggak? Sin seper N, 5 per N per 5 per N. Atau 5 per X, 5 per X. Ya kan? Seper X sama dengan 1. Ya kan? Kalau mau buktikan ya turunkan ini kan bentuknya apa nih? 0 per 0. Seperti enggak kan 0. Sin 0, 0. Seper 0, seper 0. Seperti enggak 0. 0 per 0. Pakai dalil hospital juga bisa. Ya. Atau 1 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan tak hingga. Jawab sini. Karena deret bandingnya apa tadi? Sigma. Langsung boleh ya. Seper N. Itu. N dari 1 sampai tak hingga. Tidak usah pakai VN. Divergen. Maka deret yang ditanya. Apa tadi? Deret yang ditanya itu soalnya salin. Yang ditanya apa? Sin seper N. Apa? Divergen juga. Contoh 3, sinnya pangkat 2. Nah, ini sin pangkat 1 sini ya. Sini sin pangkat 1. Kemudian 3 adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga sin pangkat 2 seper N. Nah, ya. Deret bandingnya mana nih? Hati-hati, hati-hati. Anda tahu sin pangkat 2 seper N itu kan sin seper N kali sin seper N. Itu enggak? Yang kita kali kan sudutnya, bukan sinnya. Seper N kali seper N apa? Seper N pangkat 2 enggak? Nah itulah. Deret bandingnya adalah sigma seper N kuadrat. Ini adalah deret P, betul enggak? Selalu deret P hasilnya. P-nya berapa? P sama dengan 2, besar dari 1. Ketentuannya deret? Ya, deret konvergen. Gampang kan? Nah, baru cari sini. Ini apa? Ini VN-nya ya. Ini VN-nya
UN ini. Ini adalah UN-nya. UN-nya adalah sin pangkat 2 per N. Nah, kita cari dari banding 5, apa? Limit N menuju tak hingga dari UN per Vn adalah limit dari N menuju tak hingga dari apa? Sin kuadrat per N per N kuadrat. Ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari sin kuadrat itu sin kali sin nak? Sin per N kali sin per N. Seper N kuadrat boleh baca enggak? Seper N kali seper N. Enak. Seper N kuadrat seper N kali seper N. Menurut ketentuan ini limit ini 1. Ini juga 1 enggak? 1 kali 1 kan? Hasilnya 1. Bukan 0. Bukan tak hingga. Memenuhi syarat kan? Maka jawab karena apa? Karena direct bandingnya itu ada sigma seper N kuadrat. Di apa tadi? Konvergen itu enggak? Pangkat 2 ya. Konvergen, maka deret yang ditanya apa? Sigma N dari 1 dari sin kuadrat dari seper N konvergen juga. Ini udah. Ya. Ini sigma. Udah jelas sampai sini? Hello. Do you understand? Oke. Baik, kalau sudah. Nah, udah capek 35 menit. Oke ya. Kita absen dulu. Oke. Bradley Arta. Why? Oke. Josh, Rio, dan Mi. Apa? Lupa. Oke juga ya. Ken, Aryo, Bramantio. Lupa. Ini begitu isyarat kabur cari makan. Ya, semuanya gitu. Matthew, Mafil. Why? Pak. Ya. Muhammad Fadli. Ini tadi tidak ada ya. Nah. Muhammad Huda. Muhammad Huda. Biasa ada enggak? Hah? Biasanya ada ya. Muhammad Naufal. Muhammad Naufal ada enggak? Halo? Biasanya ada atau enggak? Ada ya. Oke. Nathanael Vander. Why? Pak. Roderick Angelo. Biasanya? Biasanya ada juga ya. Oke. Vincencio Gabriel. Kenapa? Oke. Weber Giovanni. Wilber nada. Biasanya? Weber ada. Oh, suaranya nggak ada. Kalau saya nggak lihat nggak tahu. Anda Weber ya? Nggak ngomong anda. Ada Pak gitu ya ini. Wira Dika Yesit nggak ada ya. Oke. Saya Jason Lock. Kita ada masuk deret juga, cuma belum masih. Oh ya, jadi Sabtu ini belum ada ya. Satu depan perlu kita ganti ya. Minggu depan saya ingatkan. Oke. Baik,
Coba di rumah sebetulnya sebaiknya Anda baca dulu yang saya berikan Anda itu, walaupun nggak ngerti nggak apa-apa baca, udah ada bayangan. Begitu diterangkan ya LA06 deh. Tapi diterangkan, oh yang Anda bingung tuh jadi jelas, gitu maksudnya. Ya dipelajari. Oke, sampai jumpa minggu depan. Kamis depan ya. Oh ya, kayaknya yang minggu lalu yang shift utamanya nggak ada suara ya? Hah? Iya, saya bingung juga dia tahu.